Oke, udah lama banget gue nggak bahas Rute Mary nih. Dan karena volume 11 juga belum rilis, jadi ini akan jadi video Rute Mary terakhir ya teman-teman. Soalnya Rute Mary itu rilisnya barengan sama volume baru ceritanya. Nanti kalau volume 11-nya udah rilis, maka gue akan bahas lagi nih Rute Mary-nya. Jadi persiapkan diri kalian, dan mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Dunia otome di mana Mary tidak dekat dengan Julius dan gerombolannya, lalu menjalani kehidupannya sebagai siswa biasa dalam akademi, di mana Len juga tidak menyadari kalau Mary adalah adik perempuannya yang sama-sama berinkarnasi dalam dunia game ini, di mana seluruh alur dalam cerita otome game ini akan berubah menjadi dark. Selamat datang di pembahasan light novel otome game Sekai Rute Mary bagian ke-8. Pada part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau fraksi bangsawan pemberontak dan kerajaan Holford itu akan memulai perang. Saat itu, Leon, Mary, dan Angelica pun sudah melakukan perjalanan mereka untuk langsung menuju perbatasan Holford, tempat di mana mereka semua akan melakukan perang sampai titik darah penghabisan. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka di kerajaan Holford. Saat itu, langit kerajaan Holford pun dihiasi berbagai macam kapal tempur yang berbaris rapi untuk menggempur pasukan pemberontak. Dan geblaknya, para warga Holford itu malah bersorak-sorak untuk mendukung adanya perang. Padahal arena peperangan kali ini adalah kerajaan Holford sendiri. Itu artinya bisa saja, baik itu wilayah ibu kota ataupun pulau-pulau terpencil, pasti akan menjadi lautan api. Di sini, Olivia, sang Saint pun melihat semua antusias warga itu dari menara tertinggi katedral Holford. Dengan tanpa ekspresi, Olivia pun berkata sungguh sangat menyedihkan. Semua warga kerajaan terkutuk ini malah bersorak-sorak karena perang. Jadi sepertinya mereka belum tahu betapa kejamnya perang ini ya. Namun pada saat yang sama, sebuah ketukan pun datang dari pintu kamar Olivia dan ternyata yang datang adalah Julius. Waktu itu, Julius pun berkata kalau mereka sudah siap untuk berperang demi Olivia. Mendengarkan hal itu, Olivia pun membuat senyum di wajahnya. Namun sebenarnya dalam hatinya yang gelap, Olivia pun menertawai Julius yang mungkin saja sebentar lagi itu akan mati. Di sini, Olivia juga menertawakan baju militer Julius yang sangat dipenuhi dengan lencana perak dan emas. Padahal, Olivia itu tahu kalau Julius itu nggak pernah mendapatkan prestasi apapun dalam hidupnya. Jadi mungkin itu hanya lencana buatan yang sengaja dipasang oleh Julius untuk mempengaruhi anak buah dan rakyatnya kalau mereka itu nggak salah memihak kerajaan ini. Yap, saat ini Julius kan ditunjuk sebagai panglima tertinggi Holford. Jadi pastinya para tentara itu akan lebih semangat kalau mereka lihat panglima perangnya itu pakai banyak lencana di bajunya. Tapi hal itu nggak berlaku bagi Olivia. Di sini bahkan Olivia itu berkata dalam hatinya kalau Julius itu lebih mirip dengan badut dibandingkan dengan panglima perang. Terlepas dari itu semua, Olivia pun bertanya nih, untuk apa kedatangan Julius ke sini? Mendengarkan hal itu, Julius pun berkata kalau dia hanya ingin meminta maaf kepada Olivia karena memang jika saja kapal kerajaan itu bisa difungsikan, maka perang ini akan jauh lebih mudah untuk dilakukan. Mendengarkan hal itu, Olivia pun berkata kalau itu nggak apa-apa. Dan tidak berfungsinya kapal kerajaan itu bukan salah Julius. Yap, sekalian kan udah tahu sendiri nih, kapal kerajaan itu hanya bisa difungsikan dengan kekuatan cinta dari pasangan. Tapi mungkin aja karena hanya Julius yang cinta sama Olivia sedangkan Olivia itu enggak, maka kapal itu nggak bisa bergerak sekarang. Dan hanya nganggur di pangkalan udara bawah istana aja tuh. Untuk menenangkan Julius, si Olivia pun harus berpura-pura memeluknya. Tapi tentu aja itu bukanlah pelukan yang ikhlas dari Olivia. Panel cerita pun berpindah ke pelabuhan kerajaan Holford. Setelah mengunjungi Olivia, Julius pun melanjutkan agendanya untuk mengetahui dan mendata seberapa besar kekuatan perang yang dimiliki oleh mereka saat ini. Jill yang diangkat sebagai wakil panglima pun melaporkan kalau mereka hanya memiliki sisa 3 keluarga bangsawan lagi aja yang masih setia, yaitu keluarganya Greg, Chris, dan Brad. Dan itu pun hanya 30% dari mereka yang bisa ikut perang. Mendengarkan hal itu, Julius pun agak kesal nih, karena memang kekuatan tempur mereka ini sangatlah kurang. Mengingat lawan mereka juga merupakan campuran dari berbagai bangsawan fraksi Redgrave dan Vansos Dukdom. Namun terlepas dari kelemahannya, si Julius itu tetap optimis kalau dia itu akan memenangkan peperangan kali ini. Dia bahkan sengaja membuat si Greg, Chris, dan Brad itu berada di garis depan agar nantinya mereka itu bisa berkorban demi kerajaan ini, hingga yang tersisa terakhir hanyalah tinggal Julius dan Olivia aja. Bahkan, Julius juga berkata
kalau dia akan menyingkirkan siapapun orang yang berani menghalangi jalannya untuk bersatu dengan Olivia. Mendengarkan perkataan itu, Jill pun hanya bisa berekspresi datar kepada Julius. Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon dan Mary. Saat itu, Mitra sudah sampai di perbatasan kerajaan Holford. Dari sana, mereka juga bisa melihat ibu kota Holford sedang ditutupi oleh pesawat perang kerajaan. Melihat hal itu, Leon dan Mary yang berada di geladak Mitra pun berkata nih, bukankah seharusnya mereka itu berperang di sini? Tapi kenapa pesawat-pesawat Holford itu malah ngedekem di atas ibu kota? Apakah mereka pengen ngebuat ibu kota menjadi medan pertempurannya? Di sini Leon dan Mary pun masih heran dengan sikap dari kerajaan Holford ini. Dan memang, si Vince juga nggak mau perang di atas ibu kota Holford. Ya, karena satu nih, pastinya akan menimbulkan banyak sekali korban jiwa, bahkan nantinya warga yang nggak bersalah juga akan menjadi korban. Lalu alasan yang kedua adalah karena tepat di bawah ibu kota Holford itu terdapat tambang batu ajaib yang menjadi tumpuan ekonomi kerajaan Holford. Dan jika tambang itu hancur, maka pastinya siapapun yang akan memenangkan peperangan kali ini akan menghadapi krisis ekonomi yang besar. Jadi untuk sementara ini, mereka pun memutuskan untuk menunggu kapal perang Holford itu keluar dari sarang mereka aja. Di saat situasi semakin memburuk, maka Leon juga mempersiapkan Luxon untuk menggunakan tubuh aslinya dalam melakukan serangan pamungkas. Mendengarkan hal itu, Luxon pun berkomentar jika Leon itu menggunakan kekuatan aslinya sejak awal, maka perang ini nggak harus terjadi. Namun di sini Leon pun membantah hal itu, karena memang kekuatan asli Luxon sendiri bisa menghancurkan Holford itu sampai nggak nampak lagi di peta. Jadi dia hanya akan menggunakannya jika memang mereka itu tersesak aja. Sementara itu si Mary itu malah menanyakan nasib dari Master Tech-nya Leon nih. Karena memang sang Master itu masih belum mengungsi dari kerajaan Holford. Mendengarkan hal itu Leon pun berkata, kalau Master masih memiliki pekerjaan terakhir yang harus ia kerjakan, maka dari itu ia menolak mengungsi dari sana sampai akhir. Panel cerita pun berpindah ke istana kerajaan Holford. Dalam istana yang sepi, Olivia pun berlari melewati koridor istana. Di sini ia pun bergumam kalau rencananya ini sedikit kacau, karena memang dia itu kedatangan dua tamu yang tidak terduga dan berniat untuk membunuhnya. Satu orang bertopeng badut lucu dengan membawa pedang standar, dan satu orang lainnya bertopeng aneh dengan membawa sebuah rapier. Tapi dia itu tidak menyerah begitu aja. Ia pun mencoba menyerang kedua orang tadi dengan sihir pisau anginnya. Namun kedua orang itu dapat memotong sihir pisau angin yang Olivia keluarkan dengan sangat mudah. Melihat hal itu, Olivia pun sangat terkejut nih. Karena memang ia tidak menyangka ada orang sekuat itu dalam kerajaan Holford ini. Ya, bisa dibilang dalam dunia otome game sekarang ini, sihir adalah senjata paling ampuh dalam pertarungan. Tapi nyatanya ada orang yang bisa memotong sihir hanya dengan rapier dan pedang biasa aja. Pada akhirnya Olivia pun terjatuh dan dipojokkan oleh kedua orang tadi. Di sini orang bertopeng badut lucu itu pun berkata, kalau dia memang menyukai wanita liar seperti Olivia. Tapi nampaknya ia tidak merasakan sedikit pun pesona dari Olivia. Sementara itu seorang pria bertopeng lainnya juga berkata, kalau karena kekhilafannya yang membuat Olivia menjadi seperti ini. Nampaknya aku terlalu percaya kalau kalian akan tumbuh bersama sampai lupa akan ada resiko seperti ini. Yaps, dua orang yang memojokkan Olivia di sini adalah Roland dan Master dari Leon. Nampaknya nih, baik Roland dan Master dari Leon ini memang sudah saling kenal sejak lama. Maka dari itu mereka juga sangat akrab. Di sini, Roland pun berkata kalau Master Leon itu terus membuat kesalahan seperti ini karena terlalu percaya dengan seseorang. Hal itu membuktikan kalau si Master Leon itu masih belum pernah belajar soal buruknya kepercayaan sejak dulu. Mendengarkan hal itu, Master Leon pun berkata kalau Julius juga merupakan salah satu anak yang dia percaya, tapi nampaknya ia telah salah sangka dan tidak menduga akan terjadi kejadian kali ini. Di sini Roland pun menghela nafasnya dan berkata nih, kalau saja dia menyadari keberadaan aneh dari wanita ini, maka pastinya dia bisa menghentikan anak bodohnya itu yang malah memperkeruh suasana begini. Roland pun sangat menyesal, karena memang dia tidak menyadari ada hal yang janggal dari orang suci yang dipilih oleh anaknya ini. Sewaktu dari Julius itu udah ngajak Leon duel, si Roland itu udah mulai curiga nih. Tapi di sini ia lambat merespon. Dan kalau kalian tahu saat di rute utama kan kita udah dikasih tahu nih kalau dalam game aslinya ada dua orang kesatria bertopeng yang akan membantu player dan antagonis dalam melakukan semua aksi dalam gamenya. Nah,
dua orang itu juga merupakan Roland dan Master dari Leon. Lalu pas dalam rute ini, si Roland dan Master dari Leon juga sempat menyelamatkan Julius dan Jill yang hampir dibunuh sama bawahannya Clarice. Ya, hampir semua misteri dalam dunia Otome game ini terbuka satu-satu teman-teman. Nah, di sini Roland itu langsung berniat untuk membunuh Olivia. Bahkan pedang Roland juga udah sampai berada di lehernya Olivia. Namun si Master dari Leon itu meminta Roland untuk menunggu sebentar, karena memang dia akan berbicara kepada Olivia terlebih dahulu. Di sini Master dari Leon itu berkata, kenapa Olivia itu sampai dikendalikan dengan mudah seperti ini? Sewaktu dari kecil Master dari Leon itu sudah melihat Olivia, dan dia mengira Olivia itu adalah gadis yang sangat kuat dan berbakat. Tapi kenapa dia malah dikendalikan sama Rose Saints jahat seperti ini? Mendengarkan kata-kata itu, mata Olivia pun berkaca-kaca, dan hal itu tentu saja membuat sang Master dari Leon itu mengira kalau Olivia sudah mendapatkan kesadarannya kembali. Namun si Roland itu masih nggak percaya dan berniat untuk tetap membunuh Olivia. Tapi si Roland itu diragukan lagi saat Olivia meneteskan air mata dan berkata kalau dia telah mendapatkan tubuhnya kembali. Sampai ketika si Master dari Leon itu melihat ada sihir panah es tercipta di atas punggungnya Roland. Di sini dengan gesit, Master dari Leon pun mendorong Roland untuk menjadi perisai daging baginya. Alhasil Master dari Leon pun harus terkena tusukan panah es dari Olivia. Tentu aja, Roland pun sangat kesal dengan hal itu. Ia juga mulai menghilangkan keraguannya untuk membunuh Saint Sinting ini. Memang waktu itu keadaannya Olivia sudah mendapatkan kesadarannya kembali, tapi tubuhnya itu masih digerakkan sama sisi jahatnya Anne untuk tetap menyerang Roland dan Master dari Leon. Bahkan di sini Olivia itu menangis histeris mendapati dirinya itu telah membunuh Master Leon. Olivia pun mulai memegangi kepalanya seperti orang yang sudah gila dan mulai mengerang. Namun setelah beberapa saat, sisi jahat Anne itu berhasil mengendalikan Olivia lagi secara penuh. Melihat hal itu, Roland pun berkata kalau dia akan membunuh Olivia untuk mencegah perang kali ini. Dan dengan begitu tidak ada lagi kerusakan dalam kerajaan ini yang perlu dikhawatirkan. Di sini Olivia pun tertawa mendengarkan hal itu. Lalu ia juga berkata kalau Roland itu nggak mungkin bisa menghentikannya. Raja tidak berguna seperti Roland yang hanya mau bergerak di balik layar tanpa diketahui orang lain itu merupakan hal yang menjijikkan buat Olivia. Lagi pula ini sudah terlambat, karena sebentar lagi kerajaan ini akan hancur. Mendengarkan kata-kata itu, Roland pun menjawab kalau tidak ada kata-kata terlambat dalam dunia ini, dan bisa dibilang kalau pertarungan kali ini adalah sebuah kisah terbaik dalam sejarah Holford, di mana sang raja terakhir bisa membunuh sang Saints jahat. Olivia pun hanya menyeringai karena kata-kata itu. Setelah beberapa saat, Roland pun langsung meluncur dengan kecepatan tinggi untuk menebas Olivia. Bersamaan dengan itu, Olivia pun berkata, kepalsuan selalu saja memperkenalkan diri mereka sebagai raja kerajaan ini ya. Lalu, ia juga mengarahkan sihir kepada Roland dan darah pun terciprat dari sana. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu, baik armada perang fraksi pemberontak dan Holford pun sama-sama sudah siap untuk berperang nih. Tapi perang itu masih belum dimulai karena memang masih belum ada tanda-tanda dari kedua pihak. Dan nampaknya Vince juga sedang menunggu sesuatu sebelum melakukan peperangan kali ini. Sementara itu, Angelica yang berada di salah satu kamar mitra pun sedang menyiapkan senapannya yang ia bawa. Yaps, nampaknya Angelica mengikuti peperangan kali ini bukan untuk melihat-lihat aja, tapi ia juga masih berniat untuk membunuh Saints jahat itu. Bahkan waktu itu, ia juga membawa senjata yang cukup OP dan peluru sihir yang bahkan bisa menembus sebuah armor perang sebagai persiapannya untuk membunuh Olivia. Panel cerita pun berpindah ke karakter Olivia lagi nih. Saat itu, sisi jahat Anne pun membiarkan Olivia untuk melihat kedua orang yang baru saja ia bunuh. Yaps, Master dari Leon dan Roland telah gagal membunuh Olivia karena perilaku licik dari Anne. Tentu aja, hal itu membuat mental Olivia semakin down, dan bahkan ia mulai kehilangan kewarasannya dengan berkata kalau bukan dia orang yang membunuh mereka berdua. Di sini sisi jahat Anne pun menikmati pemandangan itu dengan berkata kalau sebentar lagi Olivia akan melihat kehancuran dari kerajaan ini. Panel cerita pun berpindah ke karakter Vince. Saat itu ia pun sedang duduk di singgasana kapalnya sambil menatap ke arah jam. Dan setelah beberapa saat, Vince pun menutup matanya lalu berkata, "Jadi kau gagal ya Roland." Yaps, di sini nampaknya Vince dan Roland itu sudah melakukan perjanjian.
Roland menjanjikan kalau dia akan mencoba untuk menghentikan sang Saint jahat dengan master dari Leon. Jika ia berhasil melakukannya, maka Vince harus menghentikan peperangan kali ini. Tak terduga memang, Roland adalah karakter yang luar biasa dan hanya bergerak di balik layar aja tanpa diketahui oleh siapapun teman-teman. Bahkan Roland juga berkata nih kepada Vince, kalau nantinya Roland berhasil membunuh Olivia, maka dia juga akan tetap bertanggung jawab untuk menjadi orang yang dieksekusi. Tapi sebagai gantinya, Vince itu nggak boleh mengeksekusi istrinya, selirnya, dan anak-anaknya yang masih di bawah umur. Di sini, Vince pun setuju dengan syarat itu, dan berharap Roland juga berhasil dalam membunuh Olivia. Namun nampaknya, itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Dan Vince juga mengetahui kalau Roland pastinya sudah meninggal. Untuk sesaat, ia pun berkabung karena kepergian dari rajanya itu. Ia bahkan berkata kalau ia akan tetap melepaskan istri, selir, dan anak-anak Roland yang masih di bawah umur. Tapi tidak bagi Julius, karena memang Julius itu harus dimusnahkan sebagai panglima pihak lawan. Setelah itu, Vince pun langsung memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang, termasuk juga Leon. Nah, saat perang itu sudah dimulai, si Angelica itu berniat untuk menyelinap ke dalam istana kerajaan dengan menggunakan skuter udara milik Leon. Dia juga nampaknya tahu kalau ada jalan rahasia yang mengarah langsung ke istana. Tapi tentu aja si Mary itu nggak membiarkan hal itu terjadi. Di sini Mary pun terus membujuk Angelica supaya dia tidak melakukannya. Namun bukannya Angelica yang berubah pikiran, di sini malah si Mary yang berubah pikiran untuk ikut sama Angelica menyusup ke istana karena dia itu khawatir dengan keadaan Leon. Lalu mereka pun langsung menuju ke jalan rahasia menuju istana itu dengan ditemani beberapa drone dari Mitra. Peperangan itu pun berjalan cukup sengit, dan pada awalnya para petinggi Holford yang baru seperti Greg, Chris, dan Brad itu bisa mengendalikan perang ini supaya menjadi kemenangan bagi mereka. Tapi balik lagi nih, karena jumlah mereka yang tidak sebanding dengan pasukan aliansi pemberontak, pada akhirnya satu persatu dari mereka pun tumbang. Pertama, Greg mati karena armor miliknya itu overheat. Kita tahu kan dia itu menolak pakai armor dengan spesifikasi tinggi. Jadi akhirnya saat armornya itu tidak bisa digerakkan lagi, ia pun ditusuk oleh puluhan armor lainnya dari pasukannya Gilbert. Kedua, Chris itu pada awalnya mendominasi pertarungan melawan pasukan dari Nick. Tapi sayangnya, dia itu cuma bisa pakai pedang doang. Jadi di sini Chris itu menjadi sasaran empuk bagi pasukan Nick yang menggunakan tembakan berpeluru berat. Pada akhirnya Chris pun harus mati dibombardir pasukan bersenjatanya Nick. Sedangkan armor Brad itu jatuh di halaman istana tepat pada saat Mary dan Angelica itu masuk ke sana. Tapi si Brad itu udah terluka parah dan bahkan dia itu nggak bisa bereaksi lagi ketika didekati Mary dan Angelica. Awalnya nih, si Mary itu hendak menolong Brad, tapi luka besar di perutnya itu sudah tidak ketolong lagi dan akhirnya ia pun harus mati juga. Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon nih. Waktu itu Leon pun berhasil menyusup ke istana dan sempat melihat mayat Roland dan masternya tergeletak di dekat sana. Leon pun meneteskan air mata karena hal tersebut. Tapi sekarang dia tidak memiliki waktu lagi untuk bersedih, karena dia harus menghentikan sisi jahatan yang mempengaruhi Olivia terlebih dahulu. Dan ketika sampai di ruang singgasana, ia pun melihat Olivia yang sedang duduk di kursi ratu. Gila, saat gue baca scene ini nih, udah kayak lihat scene MC kita lawan final boss aja nih. Nah, pada awalnya, Anne yang bersama dengan Leon itu mencoba membujuk sisi jahat dirinya yang bernaung dalam Olivia untuk bertobat. Biasalah, di sini mereka pakai metode bacot no jutsu dulu. Ia juga berkata kalau sebenarnya pria yang mereka cintai yaitu Leah selamat dari pengkhianatan leluhur 5 pangeran idiot, dan buktinya saat ini mereka itu bisa melihat keturunan dari Leah yang asli yaitu Leon. Bahkan Leah juga nampak lebih bahagia hidup dalam pedesaan dibandingkan jika ia menjadi bangsawan ataupun raja dari kerajaan Holford. Jadi bukannya nggak ada alasan lagi bagi dirinya untuk tetap melakukan balas dendam kepada Holford. Setelah mendengarkan hal itu, entah kenapa sisi jahat Anne dalam Olivia itu mulai menangis. Ia pun berkata kalau dia tidak menyangka akan mendapatkan kabar baik seperti ini. Selama ini dia itu mengira Leah itu udah mati karena pengkhianatan leluhur 5 pangeran idiot. Dan Leon itu adalah reinkarnasi dari Leah. Tapi saat mendengar kalau sebenarnya Leon itu adalah keturunan dari Leah, maka hatinya pun mulai luluh. Tapi sangat disayangkan nih, saat itu dia itu malah mau hidup bersama dengan Leon. Jadi dia itu nggak akan melepas tubuhnya Olivia. Mendengarkan hal gila itu tentu aja membuat Leon itu marah dan hendak memberikan tembakan peringatan di bawah kakinya Olivia.
Namun hal itu malah membuat semuanya makin runyam, dan membuat sisi jahat Ann itu malah balik marah ke Leon. Ia pun berusaha menyerang Leon dengan sihir panah esnya. Untung aja si Luxon itu dengan sigap memberikan barrier anti sihir di hadapannya Leon, dan menahan semua serangan sihir Olivia. Yaps, nampaknya sisi jahat Ann dalam Olivia itu udah mulai stres kalau keinginannya untuk hidup sama-sama dengan Leon itu nggak terpenuhi. Bahkan ia juga berkata kalau dia akan mendapatkan Leon, baik itu dalam keadaan hidup ataupun mati. Namun untungnya aksi brutal itu dapat dihentikan sama Mary nih. Di sini Mary itu sudah datang di ruang istana dan langsung adu mekanik dengan sisi jahat Ann yang ada di dalam Olivia. Mereka pun saling balas-balasan sihir satu sama lain. Melihat hal itu, baik Ann yang bersama dengan Leon, dan Leon sendiri pun kaget kok bisa si Mary itu sekuat ini. Namun Ann yang bersama Leon pun berkata nih, kalau mungkin aja itu adalah karena perasaan cintanya Mary terhadap Leon. Karena memang nih, si Mary itu nggak mau kalau Leon itu sampai direbut sama cewek lain, bahkan dengan leluhurnya. Hingga akhirnya sisi jahat Ann dalam Olivia pun harus tumbang karena kena tamparan keras dari Mary. Yaps, pertarungan itu malah diakhirin sama kekuatan fisik dari Mary dan bukannya karena sihir. Nah, walaupun sudah kalah, sisi jahat Ann itu tetap nggak mau meninggalkan tubuhnya Olivia. Di sini ia pun berkata, kalau dia itu sudah tersegel dalam alat sains selama ratusan tahun. Dan yang menyegel dirinya adalah Maria, adiknya sendiri. Jadi saat sekarang dia sudah punya tubuh manusia untuk dirasuki dan kesempatan emas untuk hidup sama keturunannya Lea, dia nggak mungkin mau melewatkannya. Bahkan, sisi jahat Ann itu sampai merengek untuk tetap tinggal dalam tubuhnya Olivia. Mendengarkan hal itu, Mary pun mengakali sisi jahat Ann dengan berkata kalau Ann itu bisa tinggal dalam tubuhnya aja. Dengan begitu, dia juga bisa menikmati hidup bersama dengan Leon. Mendengarkan jawaban dari Mary, Ann pun menjadi terharu dan menyetujuinya. Jadi pada akhirnya, sisi jahat Ann pun mau melepaskan tubuh Olivia. Namun nih, pada saat semua roh Ann itu bersatu untuk pindah ke tubuhnya Mary, ternyata roh Ann yang selama ini tinggal di dekat Mary dan Leon itu malah ingin membunuh dirinya sendiri. Nampaknya, dia tidak tega kalau memang harus mencampuri hidup Leon dan Mary lagi. Ia lebih memilih jalan agar keturunannya dengan keturunan Lea itu bisa hidup bersama tanpa gangguan apapun. Di sini, Ann pun mulai mencekik sisi jahatnya sendiri dan ingin membawanya dalam kematian. Lalu cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari rute Mary-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.